Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh al izza wa fil muqaddimah sahibul fadilah Syekhu Pesantren Ar-Risalah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf wa Syekhatu Pesantren As-Sayyidah Al-Karimah Aina Il-Mardiyah di Ma'iz-Zuha. Yang terhormat dan yang saya hormati para tamu-tamu khususnya dari negara sahabat, para ibu, para bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para wali santri dan santri-santri Pondok Pesantren Ar-Risalah As-Salafi terpadu, keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Risalah yang saya cintai. Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan dalam kompleks yang luar biasa dari Pondok Pesantren Salafi terpadu Ar-Risalah dalam rangka haul dan khataman. Mudah-mudahan berkumpul kita di tempat yang baik dalam rangka yang baik dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mohon maaf saya duduk bukan karena iri dengan sampean semua, tapi karena saya mungkin terpengaruh dengan tren masa sekarang di mana orang banyak suka kursi. Jadi saya kepengen nyobain gitu. Ternyata memang enak kursi itu. Saya khawatir jangan-jangan saya nggak mau turun ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang terhormat, malam ini sungguh menggembirakan dan mengharuskan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bagi saya yang kedapuk untuk mau itu hasanah agak repot ini. Karena ada dua acara yang dijadikan satu, acara haul dan khataman syukuran kelulusan dan prestasi anak-anak santri. Ini dua acara yang saling bertentangan dijadikan satu. Karena haul itu adalah peringatan kewafatan, jadi tidak boleh cengengesan. Kalau haul kok cengengesan artinya ya kualik udele. Karena ini mengenang para ulama masyayikh pesantren Luhur Lirboyo ini yang sudah sumare, sehingga kita harus prihatin. Sementara acara khataman syukuran ini harus bergembira karena mensyukuri prestasi yang sudah dicapai. Jadi ini bagaimana, yang satu harus prihatin susah, yang satu harus gembira, dibarengkan jadi satu. Tapi melihat kreatifnya pengasuh pondok pesantren ini, saya yakin ini bukan tidak disengaja. Karena memang kehidupan kita dan tolabul ilmi kita itu dibatasi
dari mulai belajar sampai wafat. Minal mahdi ilal lahdi. Mungkin ada yang berpikir, kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati bukan wafatnya tapi kelahirannya, sementara kiai-kiai yang diperingati bukan hari lahirnya tapi hari wafatnya. Atau mungkin tidak ada yang berpikir ke sana, karena orang Indonesia memang sudah lama tidak berpikir. Kalau kita pikirkan, memang berbeda. Meskipun kiai-kiai itu adalah pelanjut perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi keduanya berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kelahirannya sudah merupakan fenomena alam. Kita mempelajari sejarah Rasulullah, bagaimana kelahirannya ditandai oleh fenomena-fenomena alam yang menunjukkan bahwa inilah manusia pilihan Tuhan yang akan memerangi kegelapan. Sementara penerus perjuangan Rasulullah, para kiai ini, di samping tidak maksum, itu belum bisa kita nilai sebelum tutup buku. Karena pengalaman menunjukkan banyak sekali kiai yang asalnya hebat sudah mendekati wali ngobos. Banyak kiai yang sudah kita puja-puja sebagai al-mukarram dan yang luar biasa, tiba-tiba tidak tahan melihat godaan duniawi dan tidak pantas lagi kita sebut. Sehingga kita harus tunggu sampai tutup. Kalau misalnya seperti Kiai Abdul Karim, Kiai Marzuki, Kiai Mahrus, sampai dengan wafat beliau mencurahkan, mewakafkan dirinya untuk masyarakat, untuk umat, dan itu sudah terbukti sampai beliau wafat. Maka patutlah beliau kita peringati untuk menjadi teladan bagi kita semua. Karena itu ayah saya almarhum Kiai Bisri Mustafa itu manti itu pesan-pesan kepada saya, jangan sekali-kali terlalu memuji, mengkultuskan orang yang masih hidup. Jangan-jangan di tengah jalan ngobos. Tunggu dulu konsistensinya, istiqomahnya sampai di mana. Karena banyak sekali bajingan kemudian menjadi orang yang sangat soleh, tetapi banyak kiai yang kemudian menjadi preman. Kok ditepuk itu? Jadi haul ini memperingati beliau-beliau yang telah terbukti selama hidupnya mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal begini, di samping kita harus prihatin yang pertama, yang khusus untuk diri kita sendiri. Dalam acara haul kita harus berpikir, sekarang saya mengkholi, nanti saya dikholi apa enggak? Apakah nanti saya seperti ayam kelindas mobil gitu aja, orang geger sebentar terus sudah? Ataukah orang akan mengkholi setiap tahun? Ini keprihatinan yang pertama. Keprihatinan yang kedua, sehubungan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min suduril ulama wa innama yantazi'uhu biqabdil uzama. Wa innama yantazi'uhu biqabdil ulama fa illam yabqa wa fi riwayatin wa illam yubki wa illam yabqa alimun wa fi riwayatin wa illam yubki aliman.
ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah ini mudah-mudahan belum sampai sekarang ini. Jadi Allah Ta'ala itu tradisinya mengambil ilmunya tidak didodosi dari dadanya orang alim. Ilmunya Kiai Abdul Karim diambil, ilmunya Kiai Marzuki diambil, ilmunya Kiai Makhrus diambil dari dadanya, tidak. Tapi tradisi Allah adalah biqabdil ulama, dengan mengambil sekaligus orang alim itu sendiri. Kiai Abdul Karim diambil dengan ilmunya, Kiai Marzuki diambil seilmunya, ilmu Kiai Makhrus diambil beserta Kiai Makhrusnya. Sampai nanti kalau sudah tidak ada orang alim lagi, orang-orang akan bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau, maka orang-orang bodoh itu akan berfatwa seenak udelnya sendiri. Fadallu, sesatlah mereka, wa adallu, dan menyesatkan. Anda bisa saksikan sekarang, terutama kalau bulan Ramadan, banyak kiai tiban di televisi itu. Mereka ditanya apa saja bisa menjawab apa saja karena ngawur. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Kalau mereka sesat sendiri tidak apa-apa, menyesatkan ini yang menyusahkan orang. Kita prihatin priagung-priagung yang seperti Kiai Abdul Karim, Kiai Marzuki, Kiai Makhrus sudah tidak ada lagi. Barusan Kiai Fakih Imam dipanggil oleh Allah Ta'ala. Barusan Kiai Fuad Hasim panggil, itu yang bongso rodok-rodok gitu aja sudah diambili sama Tuhan. Sekarang Anda mencari yang seperti Kiai Makhrus seperti mencari jarum di antara jerami. Ini hal kita harus prihatin. Tapi sekaligus hari ini kita bersyukur karena ada tekad yang besar dari keturunan kiai-kiai yang kita kholi untuk menjawab apakah pendahulu-pendahulunya ini akan ada yang meneruskan ataukah tidak. Saya sangat senang sekali dengan Ar-Risalah di sini karena saya sudah lama mengkritik habis-habisan sistem pendidikan kita yang menurut saya, tidak tahu menurut sampean, berbeda tidak apa-apa, ini negara demokrasi. Menurut saya ini adalah pendidikan yang diterapkan di Indonesia sampai sekarang adalah sisi pendidikan warisan kolonial Belanda. Sampai sekarang bahkan menteri-menterinya juga masih membebek apa yang digariskan oleh kolonialis Belanda, mendikotomikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, ilmu umum dan ilmu agama. Yang aneh bin ajaib, kita sendiri dari kalangan pesantren yang mempunyai kitab yang tidak mendikotomikan ilmu, tidak mendikotomikan pendidikan, kita ikut latah menatakan pendidikan agama dan pendidikan umum. Padahal ini siasat dari kolonialis Belanda. Kita dipecah menjadi dua. Ini yang agama ke madrasah, ke pesantren. Ini yang umum, SMP, SMA, perguruan tinggi. Akibatnya yang di SMP, SMA nggak ngerti akhirat.
yang di madrasah dan pesantren nggak ngerti dunya. Makanya jangan heran kalau banyak kiai yang dimain-maini sama ahli dunya. Karena kiainya tidak tahu dunya, ikhlas saja, ikhlasnya tidak taktis sama sekali. Ngelawan orang dunya dilawan dengan husnudzon, dengan ikhlas yang tidak taktis, ya sudah. Allahu Akbar 4 kali. Kita jadi terseplit menjadi 2. Terlepas dari sistem imamah di Iran, terlepas dari aliran Syiahnya, kiai-kiai di Iran yang sering disebut ayatullah itu tidak hanya bisa diajak bicara soal fikih, soal tafsir, soal hadis, tapi bisa diajak bicara soal politik, budaya, militer, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menggunakan patokan kitab kuning yang tidak membedakan agama dan umum, tetapi fardu ain dan fardu kifayah saja. Anda boleh lihat di Ihya itu, di sana Imam Ghazali juga tidak mendikotomikan antara umum dan agama, hanya fardu ain dan fardu kifayah. Berarti semuanya fardu. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Akibatnya kita tertinggal sangat jauh. Fungsi-fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun kita bagian dongo. Tidak boleh ikut ngatur sampean. Pesantren 32 tahun bahkan lebih dari itu, seperti di pinggiran seolah-olah tidak ikut memiliki Indonesia. Karena dalam apa-apa nantilah bagian dongo saja. Anda buka koran apa saja, buka bagian iklan, tidak ada dicari lowongan pekerjaan, dicari lulusan pesantren, tidak ada. Karena itu bagian akhirat itu, bukan bagian dunia. Padahal kehidupan ini sejak Orde Baru paling tidak itu didominasi oleh kehidupan yang sangat-sangat duniawi, yang sangat materialistis. Saya kagum tadi, beliau dari Jepang bahkan tidak menginginkan materi. Ya pantas kalau Jepang tidak menginginkan materi, karena orang Jepang memang sudah kaya. Kita yang di agama tadi ya di kotak di agama untuk akhirat ini bagaimana bisa melawan lingkungan yang duniawi sekian besarnya. Omong kosong, dunia yang dikuasai oleh materi, oleh kehidupan duniawi. Bagaimana orang yang berpikir tentang akhirat bisa hidup di tengah-tengah itu tanpa terpengaruh? Omong kosong. Seorang mudin saja, mudin itu akronim dari imamuddin, pemimpinnya agama di desa itu namanya mudin. Mudin saja di bawah sadarnya ini sudah materialistis. Kalau dia diundang orang kaya, tahlilnya 1000 kali. Kalau dia undang oleh orang melarat, cuma baca kulhu lalu dongo. Seorang mubalek habis dakwah mengajak fi sabilillah, pulang tangannya digini-ginikan, lihat tipis tebalnya amplopnya. Ngaku atau tidak ngaku, kita kalah. Lihat saja sekarang bagaimana keranjingannya santri-santri ketika ada tawaran menggiurkan. Saya terus teringat, kok Muhammad bin Malik sudah meramalkan jauh ratusan tahun yang lalu, kamu tari jahin wa malan mannahat. Kok
bisa manahat itu kan orang NU itu. Kamu tari jahin wa malan manahat. Ini dulu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih dilanjutkan oleh pendahulu-pendahulu kita seperti Kiai Abdul Karim, Kiai Ma'ruf, Kiai Marzuki, Kiai Mahrus. Kaya itu dari dalam, bukan dari luar. Tapi sekarang coba sampean sebut siapa yang kaya dari dalam di antara kita. Sekarang siapa di antara sekian banyaknya ini yang kiai sekalipun yang berani menirukan doanya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Doanya Kanjeng Rasul, bukan ijazahnya Syekh Abdul Qadir Jailani saja, bukan donganya Mbah Donglo, Kanjeng Rasul. Dongo umatnya tidak berani mengikutinya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Berani sampai dongo begitu? Ya Allah, berilah aku kehidupan miskin, mati miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Berani berdoa begitu? Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena kita tidak dalam posisi Rasulullah. Rasulullah dalam posisi kaya kuat, miskin kuat. Karena beliau kuat miskin dan kuat kaya, maka beliau bisa memilih. Saya memilih miskin saja. Tapi kita kaya tidak kuat, miskin terpaksa. Tidak dalam posisi bisa memilih. Karena kita tidak bisa dalam posisi memilih. Kita hidup sederhana tidak bisa, tawakal tidak kuat, sabar tidak. Makanya ya harus jadi kaya aja lah. Jadi kaya. Terutama ini santri-santri, nanti kalau lulus sudah pulang di masyarakat, jangan cepat-cepat pasang plang kiai baru, ustazah lulusan Ar-Risalah, Salafi terpadu, bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, terus pasang plang. Jangan cepat-cepat buka dasar, nanti cepat-cepat tutup. Kata Sayyidina Umar, tazawwadu qabla an tusawwadu. Berbekalah dulu sebelum kalian dijadikan pemimpin. Sekarang banyak orang yang terpaksa karena sudah dipemimpinkan sebelum masanya. Ada yang dipemimpinkan sebelum masanya, akhirnya tidak tahan lama, seperti buah karbitan dipaksakan untuk matang, akhirnya matang tidak, mentah tidak. Jadi nanti anak-anak siap dulu, siap dari segala macamnya, jangan sampai menjadi benalu. Jadi orang kaya dulu, kalau tidak bisa kaya di luar, kaya dari dalam, sehingga kalian tidak membutuhkan siapapun kecuali Allah Ta'ala. Hanya orang yang tidak butuh kepada siapapun kecuali Allah lah yang sebenarnya kaya. Hanya orang yang tidak mau ditindas oleh siapapun kecuali Allah lah orang yang merdeka. Sampai terserah mau ahli bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, silahkan. Tapi tanamkan ini di dada anak-anak sekalian. Jangan mau ditindas oleh siapapun, termasuk oleh diri sendiri. Jangan mau ditindas, dijajah siapapun kecuali oleh Allah. Jangan takut kepada siapapun kecuali Allah. Jangan membutuhkan apapun kecuali
Allah, maka kalian akan menjadi sangat kaya, sangat merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa kreatif, bisa berpikir jernih, bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang yang lain. Kalau seseorang alim tidak bermanfaat kepada sekelilingnya, maka apa bedanya dia dengan orang bodoh? Tidak ada bedanya. Yang membedakan orang alim dengan orang yang bodoh, orang alim bermanfaat pada sekelilingnya, dan orang bodoh hanya mencelakakan dirinya sendiri. Kembali, kenapa saya merasa bersyukur di sini? Karena Arisalah menjawab, tidak mau lagi didikotomikan. Kamu harus belajar ini saja, ini saja. Itu umum, jangan sentuh, tidak. Di sini ada bahasa asing dipentingkan. Dan nanti santri-santri ini tidak hanya kenal Saudi Arabia tok, tapi kenal Jepang. Di Jepang juga ada tokoh-tokoh agama Islamnya. Meskipun saya belum pernah ke Jepang, saya tahu di Amerika juga ada tokoh. Dan satu hal, saya sudah pernah ke Eropa, dan ini suatu takdir semata-mata. Karena kalau dibayangkan saya itu hanya mondok tok, dan betul-betul santri kendilen. Saya nyantri itu di Lirboyo, yang pada waktu itu masih sangat-sangat kolot lah. Moco koran aja enggak boleh, moco majalah enggak boleh, delok bal-balan enggak boleh, celananan enggak boleh. Sekarang Gus Idris desinan bareng. Saya enggak pernah sekolah formal, enggak pernah. Saya hanya di pondok Lirboyo, pondok Krapyak, dan pondoknya ayah saya sendiri, dan tidak pernah sekolah. Betul-betul santri kendilen. Kok saya tiba-tiba diundang ke Jerman, ke Eropa? Mungkin orang sana yang gila ya. Saya di sana itu hanya disuruh baca syair. Itu kan gila itu. Jauh-jauh diongkosi mau dikon maca syair. Ya saya ya meskipun nggak ngerti cara Jerman ya mau maca syair gitu aja. Bisa lihat Eropa. Ketika saya mau berangkat ke Eropa, saya itu gundah sekali. Pikiran saya gundah. Wah, saya ini pada waktu itu Ramadan, puasa-puasa kok mau pergi ke negaranya orang kafir, ini gimana? Nanti sembahyang saya bagaimana, puasa saya bagaimana? Tahu-tahu begitu saya turun di Frankfurt, kemudian saya dijemput menuju ke Hamburg. Saya diundang di Universitas Hamburg. Di sana ada pusat studi bahasa Asia Pasifik dan bahasa Indonesia. Saya melihat tercengang sekali. Negara yang saya bayangkan negara kafir, itu ternyata ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tertib di sana. Bersih, jalan bersih seperti dipel terus setiap hari. Jalan sampah tidak ada, bersih sekali. Padahal tidak ada satupun tulisan an-nadzafatu minal iman, tidak ada. Di sini itu setiap pasar ada tulisan an-nadzafatu minal iman, masih diterjemahkan bahasa Indonesia bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Itu sampahnya masya Allah kayak gunung. Disiplinnya, padahal mereka nggak salat. Kalau orang Islam disiplin sudah pantas karena dia disiplin, diajarin mulai 7 tahun sudah salat kok. Tet
subuh salat subuh tet, duhur salat duhur tet, asar salat asar. Mereka itu disiplinnya luar biasa. Jam setengah 12 malam sepi jalan perempatan itu. Saya mau nyabrang, tidak ada mobil lewat, tidak ada. Saya mau nyebrang itu kok saya lihat kok banyak orang di sini kok pada berdiri tidak nyebrang. Kenapa orang-orang pada nyebrang? Ternyata di sana ada gambar orang berdiri merah. Artinya orang nyebrang tidak boleh. Nanti kalau sudah hijau baru boleh. Tapi pikir saya, lawang sepinya kayak gini aja kok. Saya sudah ingin melayu saja saya. Tidak sabar, dingin waktu itu. Dinginnya begini kok berdiri di trotoar nggak nyabrang-nyabrang, hanya nunggu hijaunya gambar orang di sana. Saya sudah mau lari saja. Karena kebiasaan di Indonesia kan tidak urusan itu. Ada mobil banyak aja nyabrang, apalagi tidak ada mobil. Tapi saya malu tidak kepada orang-orang, kepada anjingnya orang kafir ini. Ada anjing itu begini aja juga nggak mau jalan. Begitu hijau anjingnya lari. Saya mikir masa saya kalah sama anjingnya orang kafir. Bagaimana amanahnya? Kalau mengatakan jam 7, mereka jam 7. Saya terkena ketika saya dari Jerman mau ke Perancis. PJKA-nya sana ya, PJKA-nya ada janji jam 6 persis. Saya datang ke stasiun jam 6 1 menit. Kepancal saya. Kepancal, kereta sudah jalan. Hanya 1 menit. Kalau di sini sudah diumumkan di loudspeaker, para penumpang harap lekas naik, kereta akan segera berangkat. Para pengantar harap lekas turun. Itu bunyi terus sampai 1 jam nggak jalan-jalan keretanya. Penghormatannya terhadap hukum, jangankan nabrak orang, nabrak pohon saja orang kena tilang. Dia harus mengganti. Keparahan pohon ini ketabrak mobil itu sampai seberapa. Penghargaan terhadap manusia luar biasa. Sopan santunnya, saya itu di Frankfurt itu saya anggap di sini aja. Begitu turun, saya naik pesawat sekian lamanya kejutan karena di pesawat tidak boleh merokok. Turun langsung saya ngerokok. Petugas datang itu dengan sopan sekali. Maaf, Anda merokok? Ya, mari saya antarkan ke tempat merokok. Saya terus diajak kayak toples gitu, sendirian merokok ini. Saya lalu berpikir, ini nanti yang masuk surga itu siapa? Apa yang sholat terus tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah, atau yang melaksanakan ajaran Rasulullah tapi tidak sholat seperti mereka ini? Ini akibat itu tadi, diiris-irisnya. Ini agama, ini tidak, ini tidak. Akhirnya kita anggap bangsa urusan disiplin, urusan dunia, urusan kebersihan, karena itu bangsa kebersihan tidak ada nahwu sorobnya dunia. Soal penghargaan kepada manusia urusan dunia, soal kebangsaan dunia. Akhirnya kiai sakit, kiai itu kasihan. Mau apa-apa kan sulit, karena sudah dikatakan ini kiai ini adalah ahli agama yang tidak boleh deket-deket dengan dunia lah. Coba misalnya Kiai Anwar ini ngempit ayam ke pasar, coba pasti orang ribut itu. Ini ada kiai kok ngempit ayam ini. Lu kiai kok ngempit ayam, lu mau saya jual. Lu kiai kok menjual ayam, lu memang punya saya ayam.
Kiai jual ayam tidak boleh. Kiai kok di kaki lima, marung di kaki lima itu, beli goreng bebek di pinggir jalan, pasti ribut orang. Kiai kok marung di pinggir jalan, apalagi kiai berpolitik. Ini akhirnya kita itu mertanggung, sudah diiris agama dan umum, akhirnya dunia masih diiris lagi. Agama ini pun niru model modernisasi. Konon tren kecenderungan modernisasi itu adalah spesialisasi. Dulu kalau orang sakit apa saja, dokternya cuma dokter itu saja, dokter umum itu. Sakit gigi dokternya juga itu, sakit perut ya itu, korengan ya itu, kopokan ya itu. Tapi ketika dunia semakin modern, itu ada tahassus, ada spesialisasi, ada spesialisasi THT, telinga, apa itu THT itu, hidung, tenggorokan. Jadi kalau sampean sakit gigi jangan ke dokter THT, ada dokter gigi khusus, ada dokter kandungan khusus, dokter anak-anak sendiri. Sekarang lebih modern lagi, lebih ditahassus lagi, ada dokter THT anak-anak. Jadi misalnya kok orang tuanya dan anaknya sama-sama kopokan, itu dokternya dua. Ini sehabis anak saya dokter, saya diperiksa, oh enggak, ini THT anak-anak. Kalau sampean itu ada lagi dokternya sendiri. Rupanya orang Islam di Indonesia juga terpengaruh dengan tren modernisasi ini. Jadi orang Islam pun sekarang model tahassus. Ada yang spesialisasi salat tok. Ya sembahyang, pokoknya sudah sembahyang sudah merasa Islam lah. Ada yang spesialisasi haji. Pokoknya kalau sudah haji ya sudahlah. Korupsi apa nggak apa-apa lah. Korupsi kan urusan dunia, itu bukan urusan agama. Yang urusan agama kajinya. Nanti saya khawatir jangan-jangan ada spesialisasi tahassus wudhu. Jadi wudhu tok menawi wis pokoknya. Maka saya kira Ali Salah ini akan menjawab. Nanti itu betul istilahnya terpadu. Jadi tidak lagi teriris-iris gitu. Kita lalu menjadi orang yang sepotong-sepotong gitu. Baru dikumpulkan, baru jadi utuh. Tapi nanti kita menjadi orang yang utuh. Kiai itu juga bisa ngimami sembahyang, ngimami tahlil ya bisa, diajak ngomong budaya ya jalan, diajak ngomong bahasa Mandarin karena mau bisnis keong apa-apa gitu, mau bisa bahasa Jepang karena mau alih teknologi, sana canggih-canggih. Kita kalau ngomong sini coro Jawa, kono coro Jepang, wah itu juru bicaranya berapa itu, tukang terjemahnya itu. Harus cari juru bicara yang mengindonesiakan coro Jawanya kiai ini. Nanti coro Indonesia menjepangkan coro Jepang. Wah, jadi penterjemahnya banyak. Kiainya ngomong, aku harap ngene, saya akan begini. Baru diterjemahkan bahasa Jepang. Orang Jepangnya kesel menunggu terjemahan tok itu. Tapi lulusan Ali Salah bisa langsung bicara bahasa Jepang. Arigato haishimasa. Begitu ya. Ketemu orang Cina bisa kamsia. Jadi nanti itu tidak ada lagi. Tadi saya sudah tanyakan kepada kiai kuno ini, Kiai Anwar kan termasuk kiai kuno. Kalau nyanyi Aina itu wah nyanyi modern gitu ya. Saya tanyakan bagaimana kok sampean kok oh iya itu kan kita harus semuanya menguasai, ini zaman globalisasi. Wah. Jadi mudah-mudahan ini nanti yang menjawab. Jadi itu satu kritik saya terhadap pendidikan nasional. Kritik saya yang kedua, sebelum saya sampaikan kritik saya ini
kepada sistem pendidikan nasional, saya akan tanya kepada Anda sekalian. Logiskah, mantikikah apabila saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin sekarang ini, pemimpin kita sekarang ini adalah produk dari pendidikan kita selama ini? Logis apa enggak? Bahwa pemimpin-pemimpin saat ini adalah produk hasil dari pendidikan kita selama ini. Sampai setuju enggak itu? Kalau setuju, pertanyaan berikutnya, sudah puaskah Anda dengan pemimpin-pemimpin sampean yang sekarang ini? Kalau Anda tidak puas, tapi sistem pendidikannya masih tetap begini, sampai kiamat kurang 2 hari Anda akan tidak puas terus. Pendidikan selama ini, pendidikan itu menurut ahli pendidikan, saya enggak, saya pondok pesantren sama Gus Supar ini sama. Menurut konon kabarnya ya, pendidikan itu harus paling tidak 3H. Head, heart, hand. Kepala, hati, dan tangan. Ini kejuruan. Tapi apa yang selama ini kita dapatkan di dalam pendidikan kita? Yang dipeleter-peleter ini saja, yang kepala tok ini tidak disentuh sama sekali. Jangankan kok ini saja baru kemarin disentuh. Pendidikan kejuruan baru kemarin, ini sama sekali. Orang mengukur kecerdasan orang, mengukur hebatnya orang dari IQ, intelligence quotient. Kalau IQ-nya tinggi, hebat itu. Gus Dur itu ketika di KPU oleh Ikatan Dokter Indonesia, IQ-nya tertinggi 140. Pak Wiranto konon kabarnya 138, 2 angka di bawah Gus Dur. Amin Rais 109, kabarnya gitu. Kalau orang itu ininya tinggi, wah, disanjung-sanjung. Sampai lihat saja rapot, saya nggak tahu rapotnya Ning Aina ini di sini nih, saya nggak tahu. Ini nanti tolong lihat saya pas rapotnya. Rapotnya yang madrasahnya sendiri, jangan yang SMP. Yang SMP gitu sudah patok bangkrong dari sananya dan nggak boleh diwawai. Paspornya anak murid sekolah termasuk madrasah. Madrasah di Indonesia itu paling unik. Ini tuan siapa dari Jepang, di Indonesia itu unik. Ada madrasah, ada sekolah. Kalau madrasah itu sekolah yang banyak tulisan Arabnya. Kalau sekolah itu yang banyak tulisan Latinnya. Karena itu tokonya juga ada 2. Ada toko buku dan toko kitab. Kalau toko buku seperti Gramedia, Gunung Agung itu yang menjual buku-buku yang banyak Latinnya. Tapi kalau toko kitab yang banyak Arabnya. NU-nya sendiri juga ada Rois Am dan ketua umum. Yang kiai Rois Am, yang agak-agak kiai ketua umum. Ini unik sekali. Jadi ada madrasah, ada sekolah. Itu silahkan dilihat rapotnya yang madrasah sekalipun. Itu rapot itu isinya prestasi di atas, itu dinilai oleh gurunya secara teliti. Bahasa Inggris 5,7, biologi 3,46, 4,01, sampai begitu. Matematika. Nanti di bawah ada embel-embel tazyil bahasa Arabnya. Kalau di surat kayak NB, kelakuan baik. Itu bijinya tidak pakai angka, apalagi kok pakai koma. Bijinya ABC. Kelakuan baik di bawah itu bijinya ABC. Dan hampir seluruhnya rapotnya anak sekolah Indonesia, saya berani menjamin, berani bertaruh, semua bijinya B semua.
karena gurunya mau bikin A kok terlalu tinggi ya, C kok kasihan, B aja. Ini artinya apa? Artinya kelakuan baik itu tidak begitu perlu ketimbang prestasi. Saya sering memprovokasi yang mempunyai sekolah sendiri seperti pesantren-pesantren. Kenapa tidak bikin raport sendiri? Misalnya ilmu bumi, tafsir, tawadhu, tawakal, sabar. Jadi terpadu betul antara mental ini dan ini. Sekarang ini prestasi terus. Kalau prestasinya bagus semua, ranking pertama, orang tuanya syukuran, senajan kelakuan baiknya tidak karuan. Akibatnya kita kebanjiran orang pinter yang tidak terdidik, orang pinter yang tidak bermoral. Itu lebih celaka daripada orang bodoh. Lebih baik bodoh saja kalau tidak bermental daripada pandai tidak bermental. Kalau orang bodoh mencuri itu gampang tangkap-tangkapannya, gampang memasukkannya penjara. Dia mencuri bawa linggis tolang-tolang, gampang kelihatan, oh itu nyuri itu. Dapat ayam satu, cekel-cek, dok, masuk penjara. Tapi kalau orang itu pinter, dia tidak bawa linggis, cuma tanda tangan, cet, tidak hanya pitik satu, pitik se-Indonesia itu. Miliatan, miliatan, dan sulit dipenjarakan. Jadi lebih baik bodoh sajalah daripada pinter tapi tidak bermental. Karena lebih berbahaya itu kalau pinter tapi tidak bermental. Karena ini tidak pernah disentuh sama sekali ini. Berani enggak Nyai Aina Ulmartiyah bikin raport sendiri, yang sekolahnya sendiri aja lah. Jadi jadikan satu, tafsir, tawadhu, hadis, sobar, itu rahmah. Jadi itu menyatu, dan guru bisa kok, buktinya bisa membiji B, C, D kok. Guru selalu ngawasi, itulah yang namanya pendidikan. Selama ini kan apa yang dinamakan pendidikan ini sebetulnya pengajaran saja. Ada perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu bahasa Arabnya ta'lim, pendidikan tarbiyah. Pengajaran itu hanya memberikan informasi. Anak dikasih informasi qala Muhammadun huwa ibnu Maliki wa alil huril kiromil bararah, sudah hafal alfiyah langsung. Dikasih informasi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin minal jinnati wan nas, hafal Quran. Tapi apakah kelakuannya kelakuan Quran? Itu bukan urusan pengajaran, itu urusan pendidikan, tarbiyah. Yang bisa merubah sikap perilaku orang adalah pendidikan, tarbiyah, bukan pengajaran. Lah kalau cuma pengajaran tok, ya lebih murah kalau kita ngingoni komputer. Komputer saya itu, wah luar biasa itu. Dia hafal Kutubut Tis'ah, karena saya kasih informasi Kutubut Tis'ah. Dia hafal Quran sak tafsirnya, Qurtubi, Ibnu Katsir, dia tahu semua. Malah saya kasih ngilmu catur itu, saya main catur sama dia kalah terus saya. Nah kalau cuma pengajaran tok, komputer saja lebih murah, tidak usah ngingoni anak. Pinter sekali, bahasa Inggris tahu, bahasa apa saja tahu komputer saya itu. Tafsir bisa, hadis bisa, aqaid bisa, luar biasa. Cuma ya itu, saya duduk di bawah, dia angkrik-angkrik terus di meja ini, tidak punya sopan santun sama sekali. Karena apa yang masuk di memori dia tidak membuat dia menjadi orang yang santun, orang bekakas begitu. Lah apa bedanya manusia dengan bekakas itu kalau memang hanya digitukan tok, itu tidak dididik. Ibu-ibu, betul kan kata saya khawatir kalau tidak mau turun ini, keenakan duduknya empuk sekali. Jadi ini sudah jam 12:30,
dan saya masih keenakan bicara karena. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengasuh pesantren, kepada pesantrennya sendiri, kepada wali-wali santri, kepada santri-santrinya, kepada keluarga besar Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah. Mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah Ta'ala, selalu meningkat tidak hanya pengajarannya tapi pendidikannya juga, menciptakan anak-anak yang saleh, yang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi bagi masyarakat dan bangsanya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.